Murai yang mempunyai karakter pendiam di rumah atau tidak gacor, mau kotorannya sebagus apapun dan mau dipaksa bagaimanapun, murai tersebut tidak akan gacor. Ketika kita memberikan jumlah jangkrik yang minim dan burung kita rawat, kita jemur, kita umbar, yang ada burung itu bukannya kondisi tetapi malah drop. Burung akan lebih lama ke tahap kondisinya. Kalau saya mau burung itu makan pur atau tidak, kalau jumlah jangkrik tersebut bikin murai saya juara, maka jumlah jangkrik tersebut yang saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Mania dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama channel saya Pem Club. Di video kali ini ada pertanyaan bagus dari Sobat Kicau, dimana pertanyaan ini, murai saya kurang birahi, porsi jangkriknya saya naikkan, lalu kotorannya putih cair dan murai jadi tidak makan pur. Sebelum kita ke pembahasan, tolong disimak baik-baik videonya dan jangan di skip, karena di sini saya akan memberikan sebuah pengalaman yang sering saya temukan di setiap karakter burung. Pada kasus ini ada dua permasalahan. Yang pertama, kondisi di mana murai tidak kondisi. Yang kedua, murai yang sedang birahi tinggi, di mana kasusnya terlihat sama tetapi penanganannya pun akan berbeda. Sebelum itu, saya akan mengingatkan Sobat Kicau, murai yang mempunyai karakter pendiam di rumah atau tidak gacor, mau kotorannya sebagus apapun dan mau dipaksa bagaimanapun, murai tersebut tidak akan gacor, karena memang murai tersebut karakternya seperti itu. Dia hanya mau on atau mau tarung ketika melihat lawan atau saat kita lombakan. Jadi Sobat Kicau harus bisa membedakan mana karakter dan mana kondisi. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, murai yang sedang tidak kondisi, di mana ekstra puding jangkriknya kita naikkan, lalu kotorannya cair dan putih serta tidak mau makan pur. Pada kasus ini, di mana kita menambah jumlah porsi jangkrik pada hariannya yang bertujuan agar murai kita menjadi gacor dan fighter. Kalau murai yang kita naikkan jangkriknya yang awalnya 5 pagi dan 5 sore menjadi 10 pagi dan 10 sore, murai menjadi kurang mau makan pur dan kotorannya putih cair. Itu hal yang wajar, karena itu kotoran dari ekstra puding. Lalu kenapa murai tidak mau makan pur? Karena kondisi murai kenyang oleh ekstra puding jangkrik yang telah kita berikan. Jadi hal ini sangat wajar. Pada tahap ini saya akan menggambarkan Sobat Kicau Mania dengan dua murai yang berbeda. Murai yang A, murai yang awalnya tidak kondisi atau birahinya tidak pada level yang pas. Ketika saya menaikkan jumlah jangkrik tersebut, murai menjadi gacor dan fighter. Setelah murai sangat fighter, lalu saya akan mencobanya di lapangan, dan pada akhirnya si murai itu juara dengan jumlah jangkrik pada tahap proses pengondisian itu. Maka
Itulah yang saya pakai, walaupun dia tidak mau makan pur. Tetapi purnya tetap saya berikan di dalam sangkarnya. Lalu murai yang B, di mana murai yang awal kondisinya atau birahinya belum pada level yang pas. Ketika saya menaikkan jumlah jangkriknya, maka si murai itu akan menjadi gacor dan fighter. Lalu saya lombakan si murai tersebut dengan jumlah jangkrik pada tahap pengondisian di 10 pagi dan 10 sore. Tetapi pas ketika saya lombakan, murai cenderung agak galak. Nah, di sini saya akan menurunkan sedikit jumlah jangkriknya yang tadinya 10-10 menjadi 7-7. Lalu ketika saya lombakan, burung ini menjadi juara. Untuk karakter murai yang B ini, jumlah jangkrik 10-10 tersebut bukan settingan pasnya, karena jumlah tersebut adalah hanya untuk menggenjot birahinya agar dia gacor dan lebih fighter dulu. Tetapi setelah murai itu kondisi, karena tujuan kita untuk lomba, maka kita turunkan jumlah jangkriknya menjadi 7 pagi dan 7 sore. Lalu burung yang awalnya tidak mau makan pur, kalau memang murai itu dari awal mau makan pur, ketika jumlah jangkriknya diturunkan menjadi 7 pagi dan 7 sore, maka burung akan kembali memakan pur. Mudah-mudahan Sobat Kicau bisa mengerti apa yang saya maksud antara murai yang A dan murai yang B. Inilah hal yang paling penting setelah tahap pengondisian, di mana jumlah jangkrik tersebut ada yang tetap bertahan dan ada yang kembali turun. Beda hal dengan murai yang kurang sehat, di mana kotorannya terlihat encer, murai tidak mau makan jangkrik dan tidak mau makan pur. Ini baru yang jadi masalah. Kalau kita hanya mengandalkan melihat kotorannya saja, padahal burung kita memerlukan protein yang bagus, sedangkan karakter dan birahinya itu lagi drop atau fighternya lagi rendah. Ketika kita memberikan jumlah jangkrik yang minim dan burung kita rawat, kita jemur, kita umbar, yang ada burung itu bukannya kondisi tetapi malah drop. Burung akan lebih lama ke tahap kondisinya. Ingat ya kawan-kawan, di sini kita bermain dengan karakter. Jadi di mana setiap murai batu itu tidak akan pernah sama. Jadi memang sulit kalau kita hanya mengandalkan melihat dari kotorannya saja. Mungkin murai yang kotorannya kering, padat, kecil-kecil seperti pasta, ketika dia diberikan jumlah jangkrik 55, lalu dia memakan pur dan burung itu fighternya sangat bagus, maka ya tentu settingan di 55 tersebut itu sesuai dengan karakternya, maka murai itu akan juara. Karena di mana jumlah jangkrik tersebut bikin stabil birahi emosi serta tenaganya yang ditambah dengan perawatan yang cocok. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, di mana murai yang sedang birahi tinggi, di mana karakter murai yang sedang birahi tinggi mempunyai perilaku fighternya menjadi hilang, bulu ngembang, dan tidak gacor. Di mana murai yang faktor kelebihan ekstra puding sehingga birahinya naik terus, maka pasti yang kita lakukan adalah menurunkan jumlah jangkriknya sehingga porsi jangkrik yang kita berikan itu menjadi minim.
dan murai akan lebih banyak memakan pur, sehingga kotoran yang awalnya putih cair karena dari ekstra puding akan terlihat seperti kotoran padat seperti pasta karena murai memakan pur. Lalu ketika kita amati, burung yang awalnya birahi tinggi, ngembang bulu menjadi tidak fighter, setelah murai ekstra pudingnya kita turunkan dan murai lebih banyak memakan pur, akhirnya birahinya akan turun, sehingga membuat murai ini menjadi fighter kembali karena birahi dan emosinya sudah pada level yang sesuai dengan karakternya. Perilaku birahi tinggi itu ada dua. Yang pertama, karakter yang ketika birahi tinggi dia akan hilang fighter, ngembang bulu, tidak gacor. Yang kedua, di mana burung yang birahi tinggi tetap gacor, malah sangat fighter. Jadi sobat harus bisa mengenali karakternya. Karena memang banyak pertanyaan ke saya, murai yang kotorannya seperti ini pasti akan gacor. Lalu bagaimana kalau murai yang karakternya di rumahnya diam, tapi di lapangan dia juara? Tentu kita akan sulit jika hanya melihat dari kotoran saja. Untuk karakter yang seperti ini, sedangkan si murai tersebut mau jalan di lapangan, main durasi, neken lawan dengan jumlah jangkrik pagi 10 sore atau pagi 15 dan sore 15, sehingga murai tidak mau makan pur. Ingat, tujuan kita ini adalah untuk lomba. Jadi jumlah jangkrik itu kita sesuaikan dengan karakter, di mana tingkat birahi dan emosi pada setiap murai itu pasti beda-beda. Jumlah jangkrik tersebut yang akan menentukan murai kita pada top perform atau performa terbaiknya, sehingga murai main durasi dari awal sampai akhir penilaian saat kita lombakan. Jadi kalau saya mau burung itu makan pur atau tidak, kalau jumlah jangkrik tersebut bikin murai saya juara, maka jumlah jangkrik tersebut yang saya pakai. Beda hal dengan murai yang untuk rumahan. Jika murai untuk rumahan ketika kita berikan jumlah jangkrik 5, dia sudah gacor, ya nggak masalah, karena memang kita hanya untuk menikmati suaranya saja. Beda hal dengan murai yang untuk kita lombakan, di mana murai bukan cuma asal gacor, tetapi murai tersebut mau neken lawan serta mau mengeluarkan isiannya dan bisa bermain durasi dari awal sampai penilaian akhir. Mungkin dari sini Sobat Kicau bisa paham apa yang saya maksud. Tapi jika Sobat Kicau ada yang belum mengerti atau ada pertanyaan lain, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.